persoalannya begini, karena tahun kedua itu justru ini tantangannya lebih besar daripada tahun pertama kemarin, karena tahun pertama betul tadi semuanya shock gitu. Termasuk warga gitu ya, warga secara umum pasti rasa takutnya tinggi gitu. Tapi kalau udah tahun kedua, apalagi nih dalam kondisi sekarang ini ada vaksinasi sudah dilaksanakan, kemudian mungkin jumlah penyintas COVID juga sudah ada gitu ya, meningkat jumlahnya gitu kan. Terus kemudian walaupun ancamannya itu tetap ada, justru yang dan ini sudah 1 tahun, justru yang perlu diwaspadai adalah justru orang-orang sudah berani justru karena sudah paham protokol kesehatan, coba untuk menghindari dari terinfeksi virusnya gitu ya dengan protokol kesehatan yang sudah diterapkan. Kemudian juga tadi yang disebutkan pandemi fatigue gitu kan, dan WHO sudah mengatakan juga dalam kondisi krisis kesehatan yang berlarut-larut, itu warga itu atau orang secara umum atau masyarakat secara umum itu bukannya semakin lama semakin patuh, bukan seperti itu kondisi polanya. Tapi justru ketika kondisi krisis kesehatan yang berlarut-larut, misalnya seperti sekarang ini pandemi, ada beberapa titik ya, jadi ini turun naik grafiknya, itu pada satu titik orang akan mengalami kejenuhan terhadap pandemi ini sehingga mengendurkan kepatuhannya terhadap protokol, itu yang disebut dengan pandemi fatigue gitu. Nah, yang perlu dijaga menurut saya, kalau pandemi fatigue itu pasti akan terjadi untuk setiap orang. Coba aja kita refleksi ke diri sendiri ya. Masa sih nggak kemana-mana 3 bulan gitu ada yang stick. Pasti ada, setiap orang batasannya beda-beda, tapi pasti punya cara untuk mengatasi hal tersebut ya. Nah, yang perlu dijaga menurut saya agar polanya itu tidak pada satu waktu bersamaan, karena itu memang potensinya jadi besar. Tapi bagaimana caranya supaya setiap kelompok masyarakat, setiap orang itu punya katalisator gitu ya untuk mengatasi kejenuhan dan kebosanannya, sehingga dia tetap patuh, tetap bisa secara emosional, psikologis tetap bisa bahagia gitu ya, tidak stres, karena kalau misalnya stres juga bahaya juga buat kesehatannya, imunitasnya juga turun kan gitu. Jadi ini faktor yang perlu dipertimbangkan secara psikologis, sosial, budaya, dan kesehatan tentu saja. Jadi harus dipandang dari berbagai sisi gitu. Kalau Mbak Desi melihat ada larangan di satu sisi, ada kejenuhan di sisi lain, titik tengahnya di mana dan seperti apa kita harus menyikapinya? Mungkin yang pertama adalah larangan itu bisa efektif kalau masyarakat memahami betul kenapa larangan itu dikeluarkan. Jadi bukan sekedar larangan, tidak boleh gitu. Jadi tapi ada sosialisasi. Sebenarnya lebih benar, tapi sebenarnya makanya saya kurang setuju ya kalau menggunakan bahasa larangan gitu ya. Tapi lebih kepada sebenarnya edukasi bahaya atau ancaman yang dia akan temui gitu jika dia melakukan perjalanan misalnya ya mobilitas dalam waktu bersamaan beramai-ramai penuh. Nah, bahayanya tuh apa buat dia. Jadi itu lebih ke edukasi tentang bahaya yang akan mengancam dia, dan sebenarnya bagaimana caranya dia untuk protect diri dia dan bagaimana dia untuk melindungi orang lain, anggota keluarganya atau orang lain. Nah, itu yang sebenarnya lebih harus ditekankan. Terus kemudian kalau kedua, sebenarnya konsistensi tentu saja. Jadi kan agak aneh ya kalau misalnya tadi sudah dijelaskan sih, tapi begini, mobilitas dilarang tapi tempat wisata dibuka. Jadi saya sendiri sebagai warga umum juga agak bingung, ini maksudnya apa ya gitu ya. Jadinya sebenarnya konsistensi peraturan, sebenarnya tujuan dari peraturan-peraturan ini apa, itu perlu diperjelas. Karena setahu saya yang masalah pada libur-libur lebaran atau mudik itu adalah bukan mobilitasnya, karena mobilitas sekarang ini pun telah terjadi kan, mobilitas orang dari satu provinsi, dari satu kota, dari kota yang lain, itu kan tetap terjadi walaupun pandemi. Masalahnya adalah lonjakannya kan. Nah, ketika masalahnya lonjakan, maka kebijakannya itu harus pada
bagaimana supaya lonjakan itu tidak terjadi. Misalnya pembatasan penumpang, pembatasan misalnya jumlah pengunjung, misalnya di pusat perbelanjaan atau di mana gitu ya, atau di tempat wisata. Itu yang harusnya secara tegas diberlakukan, bukan sekedar mobilitasnya saja, karena percuma loh mobilitas dilarang tapi tempat wisata dibuka terus terjadi penumpukan. Misalnya tadi dikatakan bahwa ya itu hanya berlaku untuk orang di kota tersebut atau warga kabupaten tersebut, tapi taunya seluruh warga kabupaten pada hari yang sama mengunjungi tempat wisata itu. Nggak menghindari penularan virus gitu, dan jangan-jangan lonjakannya justru disumbangkan oleh bentuk-bentuk interaksi seperti itu gitu, bentuk-bentuk aktivitas sosial yang seperti itu yang dilakukan di dalam kotanya itu sendiri. Nah, itu yang sebenarnya perlu dicermati, konsistensi antara baiknya dilarang saja begitu. Kalau tempat wisata ditutup, terus juga peribadatan di rumah masing-masing sama seperti 2020 kemarin. Kalau menurut saya ya, ini tergantung data di tiap-tiap wilayah ya. Kalau misalnya data, jadi kita semua kebijakannya mendingan pakai berbasis data. Dilihat saja bagaimana pola yang ada di setiap kota atau daerah. Nah, kalau misalnya datanya cukup tinggi, maka pelarangan yang keras mungkin bisa dengan sanksi yang jelas, dengan protokol yang jelas. Tapi kalau misalnya bentuknya adalah pengaturan gitu ya, maksudnya istilahnya pemantauan, pemonitoran dengan protokol kesehatan yang jelas, sebenarnya sudah tidak perlu terlalu ketat seperti tahun 2020 awal gitu ya, karena semuanya kan sudah belajar. Misalnya Organda harus jelas bentuk protokol kesehatan yang diterapkan di seluruh transportasi umum atau publik, jumlahnya. Jadi itu yang harus diperketat, justru peraturan-peraturan yang detail seperti itu, bahwa kalau ada bus yang menampung sampai penuh bangkunya atau tidak ada hand sanitizer atau tidak ada disinfektan, itu yang sebenarnya perlu diberikan sanksi yang tegas. Terus kemudian tempat wisata, bagaimana prosedurnya untuk menikmati wisata, jumlahnya dikurangi gitu kalau itu tempat terbuka. Kemudian harus memakai masker, hand sanitizer, semua tempat makan atau tempat ininya harus, semua pedagang harus menjaga kebersihan dan disinfektan yang juga rutin. Nah, itu yang sebenarnya harus dijaga sih sebenarnya. Jadi menurut saya bukan sekedar, justru intinya bukan di pelarangan mobilitasnya, tapi bagaimana prosedur untuk menjalankan aktivitasnya yang sesuai dengan prokes itu. Baik.